Item 1. Beri kubus di depan anak. Dapatkah anak menyusun 4 buah kubus menyerupai kereta api dengan cerobong asap? Dicontohkan. Tujuan: menilai kemampuan motorik halus, koordinasi mata, tangan, keterampilan konstruktif, dan imitasi visual pada anak usia 30 bulan. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Sediakan minimal 4 kubus ukuran sedang kurang lebih 2, 5, 3 cm. Pastikan anak duduk nyaman di meja atau lantai yang rata. Tunjukkan contoh susunan kubus menyerupai kereta api dengan cerobong asap. 3 kubus disusun berderet mendatar seperti gerbong. 1 kubus diletakkan di atas kubus pertama sebagai cerobong asap. 2. Pelaksanaan. Letakkan kubus di depan anak. Tunjukkan cara menyusun sekali sambil berkata, misalnya, lihat, ini kereta api, ayo coba buat yang sama. Biarkan anak mencoba meniru tanpa bantuan langsung. Bila anak bingung, ulangi perintah sekali lagi tanpa membantu tangan anak. 3. Kriteria penilaian. Ya, jika anak dapat menyusun 4 kubus sesuai contoh, 3 kubus horizontal dan 1 kubus di atas sebagai cerobong. Tidak, jika anak tidak dapat meniru bentuk kereta api setelah 2 kali contoh, hanya menyusun menara vertikal, acak, atau tidak menyusun sama sekali. Catatan: pada usia 30 bulan, sebagian besar anak sudah mampu meniru susunan sederhana dengan tujuan tertentu. Bila anak gagal, pastikan bukan karena kurang fokus, misalnya mengantuk, lapar, atau tidak tertarik pada kubus. Stimulasi di rumah, beri anak kesempatan bermain balok atau menyusun benda sederhana agar keterampilan konstruksinya berkembang. Item 2. Buat garis lurus ke bawah sepanjang sekurang-kurangnya 2,5 cm. Minta anak untuk menggambar garis lain di samping garis ini. Jawab, ya, bila ia menggambar garis lurus menyerupai contoh. Jawab, tidak, bila ia menggambar garis tidak menyerupai contoh. Tujuan: menilai kemampuan motorik halus, koordinasi mata tangan, keterampilan meniru, dan kontrol pensil pada anak usia 30 bulan. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Siapkan kertas kosong dan pensil atau crayon yang mudah digenggam anak. Letakkan anak pada posisi duduk nyaman di meja. 2. Pelaksanaan. Gambarkan 1 garis lurus ke bawah pada kertas sepanjang kurang lebih 2,5 cm. Tunjukkan garis tersebut kepada anak, lalu beri instruksi sederhana, misalnya, ayo, buat garis seperti ini di sebelahnya. Pastikan anak mencoba menggambar sendiri tanpa bantuan tangan dari pemeriksa. Amati bentuk garis yang dibuat anak. 3. Kriteria penilaian. Ya, jika anak menggambar garis lurus ke bawah, meskipun tidak sempurna, yang arahnya sejajar atau mendekati contoh. Tidak, jika anak menggambar coretan acak, garis mendatar atau miring jauh dari contoh, atau tidak mencoba sama sekali. Catatan: anak usia 30 bulan umumnya sudah mampu meniru garis lurus vertikal meskipun hasilnya belum presisi. Bila anak menolak menggambar, bisa diberikan motivasi tambahan seperti buat garis kereta turunnya atau tarik garis seperti hujan. Penting untuk membedakan. Tidak mampu, benar-benar belum bisa meniru garis. Tidak kooperatif, menolak karena malu, lelah, atau bosan. Item 3. Tanpa bimbingan, petunjuk, atau bantuan Anda, dapatkah anak menyebut 2 gambar di antara gambar-gambar di bawah dengan benar? Menyebut dengan suara binatang tidak ikut dinilai. Tujuan: menilai kemampuan bahasa ekspresif anak usia 30 bulan dalam menyebut nama benda gambar yang dikenalnya.
Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Siapkan kartu bergambar sederhana, misalnya kucing, burung, kuda, anjing. Pastikan gambar jelas dan familiar bagi anak. Posisikan anak dalam keadaan nyaman, bisa di pangku orang tua atau pengasuh. 2. Pelaksanaan. Letakkan gambar di depan anak atau tunjuk satu persatu. Katakan dengan instruksi sederhana, misalnya, coba sebut ini apa? Sambil menunjuk gambar. Biarkan anak menyebut sendiri tanpa bantuan, isyarat, atau clue dari pemeriksa. Ulangi pada beberapa gambar yang berbeda. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak mampu menyebut minimal 2 gambar dengan benar, misalnya kucing, anjing. Tidak, bila anak hanya menirukan suara binatang, contoh. Meong untuk kucing, guk-guk untuk anjing, menyebut salah, atau tidak menyebut minimal 2 gambar. Catatan. Gunakan gambar yang familiar dalam kehidupan sehari-hari anak agar memudahkan pengenalan. Jangan memberikan isyarat dengan mata, jari, atau ucapan yang membantu anak menebak. Jika anak menolak bicara karena malu, pemeriksaan bisa dilakukan dengan suasana lebih santai atau melibatkan orang tua agar anak lebih rileks. Item 4. Tanpa bimbingan, petunjuk, atau bantuan Anda, dapatkah anak menunjuk 4 gambar di antara gambar-gambar di atas ini dengan benar ketika Anda sebutkan namanya? Tujuan. Menilai kemampuan bahasa reseptif, pemahaman, anak usia 30 bulan dalam mengenali dan merespons perintah dengan menunjuk gambar yang disebutkan. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Siapkan kartu bergambar, 5 gambar jelas dan sederhana kucing, burung, kuda, anjing, orang. Letakkan kartu bergambar di hadapan anak, sejajar di meja, lantai agar mudah dilihat. Pastikan suasana tenang dan anak dalam posisi nyaman. 2. Pelaksanaan. Tunjukkan semua gambar kepada anak, biarkan ia melihat terlebih dahulu. Instruksikan dengan jelas tanpa menunjuk atau memberi isyarat. Mana kuda? Tunjuk kuda. Mana kucing? Tunjuk kucing. Ulangi untuk beberapa gambar berbeda hingga minimal 4 perintah. Perhatikan apakah anak menunjuk dengan tepat tanpa bantuan. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak dapat menunjuk dengan benar minimal 4 gambar yang disebutkan. Tidak, bila anak menunjuk kurang dari 4 gambar dengan benar, ragu-ragu, atau membutuhkan bantuan atau isyarat. Catatan. Gunakan gambar yang umum dan dikenal anak sehari-hari. Jangan memberi clue berupa gerakan tangan, pandangan mata, atau intonasi yang membantu anak menebak. Bila anak tampak malu, beri waktu sebentar atau libatkan orang tua agar anak merasa lebih nyaman. Item 5. Tanpa bimbingan, petunjuk, atau bantuan Anda, dapatkah anak menunjuk paling sedikit 6 bagian tubuhnya? Tujuan. Menilai kemampuan bahasa reseptif dan penguasaan konsep tubuh anak usia 30 bulan. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Anak diposisikan duduk nyaman, bisa di pangku orang tua atau pengasuh atau di kursi. Pemeriksa menyiapkan daftar bagian tubuh sederhana yang akan diminta anak tunjuk. Contoh, mata, hidung, mulut, telinga, rambut, tangan, kaki, perut. 2. Pelaksanaan. Pemeriksa memberi instruksi lisan saja tanpa menunjukkan atau menyentuh tubuh. Contoh perintah, tunjuk hidungmu, mana matamu, coba tunjuk tanganmu. Lanjutkan hingga minimal 6 bagian tubuh berbeda. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak dapat menunjuk dengan benar paling sedikit 6 bagian tubuh tanpa bantuan, petunjuk, atau contoh. Tidak,
Bila anak hanya dapat menunjuk kurang dari 6 bagian tubuh, ragu-ragu, atau membutuhkan bantuan. Catatan. Berikan perintah satu persatu, bukan sekaligus. Gunakan bahasa sehari-hari yang biasa dipakai orang tua atau pengasuh agar anak lebih mudah memahami. Jangan menunggu terlalu lama, maksimal kurang lebih 5 detik per instruksi. Item 6. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat memahami perintah yang terdiri dari 2 langkah, misalnya tolong ambil bola dan berikan kepada ayah. Tujuan. Menilai kemampuan anak dalam memahami instruksi kompleks, 2 langkah, yang menunjukkan perkembangan bahasa reseptif dan fungsi kognitif. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Pemeriksa menjelaskan kepada orang tua atau pengasuh mengenai maksud pertanyaan. Pastikan contoh perintah sesuai dengan kegiatan sehari-hari anak, misalnya, ambil sendok dan taruh di meja atau ambil sepatu lalu berikan ke ibu. 2. Pelaksanaan. Ajukan pertanyaan langsung kepada orang tua atau pengasuh. Apakah anak ibu bapak sudah bisa memahami perintah yang terdiri dari 2 langkah, misalnya, ambil bola dan berikan kepada ayah. Bila perlu, mintalah orang tua atau pengasuh memberikan contoh nyata dari pengalaman di rumah. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila orang tua atau pengasuh menyatakan anak mampu mengikuti perintah 2 langkah berurutan tanpa bantuan atau pengulangan. Tidak, bila anak hanya mampu mengikuti 1 langkah, bingung, atau perlu diarahkan ulang. Item 7. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, dapatkah anak berpakaian sendiri seperti baju, rok, celana, topi dan kaos kaki tidak ikut dinilai? Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Pastikan suasana tenang agar orang tua atau pengasuh dapat menjawab dengan nyaman. Jelaskan bahwa pertanyaan ini menilai kemandirian anak dalam berpakaian, bukan kerapihan. 2. Penyampaian pertanyaan. Tanyakan secara langsung dengan bahasa sederhana. Ibu bapak, apakah anak sudah bisa memakai pakaiannya sendiri, misalnya baju, celana, atau rok, tanpa bantuan? Tekankan bahwa topi dan kaos kaki tidak dihitung. 3. Klarifikasi jawaban. Jika orang tua atau pengasuh menjawab ya, pastikan anak benar-benar melakukannya sendiri, walaupun hasilnya tidak rapi atau butuh waktu lama. Jika orang tua atau pengasuh menjawab tidak, tanyakan apakah anak hanya membantu sebagian, misalnya memasukkan tangan ke lengan baju saja. Bila hanya sebagian, tetap dinilai tidak. 4. Penilaian. Ya, bila anak dapat memakai baju, celana, atau rok sendiri tanpa bantuan penuh. Tidak, bila anak belum bisa, hanya membantu sebagian, atau selalu memerlukan bantuan orang dewasa. Item 8. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, dapatkah anak bermain peran, misalnya menyuapi boneka? Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Pastikan orang tua atau pengasuh merasa rileks dan mengerti bahwa pertanyaan ini menilai kemampuan imajinatif dan sosial anak. Bila tersedia, siapkan contoh mainan seperti boneka, mobil-mobilan, atau alat masak mainan. 2. Penyampaian pertanyaan. Tanyakan secara sederhana, Ibu bapak, apakah anak suka bermain pura-pura, misalnya menyuapi boneka, memberi makan hewan mainan, atau menyetir mobil-mobilan seolah-olah nyata? 3. Klarifikasi jawaban. Jika orang tua menjawab ya, tanyakan contoh spesifik permainan yang pernah dilakukan anak. Jika jawabannya tidak, klarifikasi apakah anak pernah meniru sedikit tapi tidak berlanjut, karena hanya permainan peran yang konsisten dinilai ya. 4. Penilaian. Ya, bila anak sudah mampu bermain peran secara spontan,
misalnya menyuapi boneka, menidurkan boneka, pura-pura menyapu, menyetir mobil-mobilan. Tidak, bila anak tidak menunjukkan perilaku bermain peran atau hanya memegang mainan tanpa aktivitas imajinatif. Item 9. Letakkan bola tenis di depan kaki anak. Dapatkah anak menendang ke depan tanpa berpegangan pada apapun? Mendorong bola tidak ikut dinilai. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Siapkan bola tenis atau bola kecil yang seukuran. Pastikan ruangan cukup luas, aman, dan bebas dari benda yang bisa menghalangi anak. Anak diminta berdiri tanpa berpegangan pada apapun. 2. Pelaksanaan. Letakkan bola tenis tepat di depan kaki anak, pada jarak yang mudah dijangkau. Katakan dengan jelas, ayo coba tendang bolanya ke depan. Amati cara anak berinteraksi dengan bola. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak dapat menendang bola ke depan dengan salah satu kakinya, bola bergerak menjauh, dan anak tetap berdiri tanpa berpegangan. Tidak, bila anak hanya mendorong bola dengan kaki, bola hanya bergeser sedikit tanpa ditendang, atau anak tidak mampu melakukannya tanpa berpegangan. Item 10. Minta anak untuk melompat atau mengangkat kedua kakinya pada saat bersamaan. Dapatkah ia melakukannya? Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Siapkan ruang yang aman, rata, dan tidak licin. Pastikan anak memakai alas kaki yang nyaman atau bisa juga tanpa alas kaki agar lebih stabil. Posisi anak berdiri tegak tanpa berpegangan. 2. Pelaksanaan. Instruksikan anak dengan bahasa sederhana, misalnya, ayo coba lompat, angkat kedua kaki dari lantai bersamaan. Bisa dicontohkan oleh pemeriksa atau orang tua agar anak lebih paham. Berikan kesempatan anak mencoba beberapa kali. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak dapat mengangkat kedua kakinya dari lantai pada saat yang bersamaan, walau hanya sedikit, sehingga benar-benar terlihat gerakan melompat. Tidak, bila anak hanya mengangkat satu kaki, menekuk lutut tanpa terangkat dari lantai, atau melompat dengan berpegangan pada benda atau orang lain.